Pernah nggak sih kamu merasa kalau masalah datang bertubi-tubi tanpa jeda? Kehilangan orang tersayang, dikhianati sahabat, sampai usaha yang kamu bangun mati-matian, hancur lebur dalam semalam. Kamu merasa sendirian di tengah keramaian, dan seolah-olah Allah sedang diam melihat penderitaanmu. Jika hari ini kamu merasa lelah dengan hiruk-pikuk dunia, merasa burnout dengan tekanan pekerjaan, atau terjebak dalam lubang keputusasaan yang gelap, berhentilah sejenak. Ada sebuah rahasia besar yang terjadi ribuan tahun lalu. Sebuah perjalanan melintasi ruang dan waktu yang sebenarnya adalah surat cinta dari Allah untuk kamu yang sedang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Hari ini, kita tidak hanya akan bercerita tentang sejarah, tapi kita akan membedah mengapa peristiwa Isra dan Miraj adalah jawaban atas segala kegelisahan batinmu di zaman yang gila ini. Setelah menonton video ini sampai habis, kamu akan menyadari bahwa sejauh apapun kamu jatuh, ada jalan pulang yang selalu terbuka lebar. Bayangkan kondisi Nabi Muhammad SAW saat itu. Beliau bukan sedang berada di puncak kejayaan. Beliau sedang hancur. Istri tercintanya, Khadijah radhiyallahu anha, sang pendukung utama, wafat. Tak lama, pamannya Abu Thalib yang menjadi pelindung politiknya juga pergi. Beliau diusir dari Thaif dengan lemparan batu hingga kakinya berdarah-darah. Bagi kita sekarang, ini adalah multiple life crisis. Beliau kehilangan sistem pendukung, kehilangan keamanan, dan dihina oleh lingkungannya. Inilah yang disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Pernahkah kamu merasa terjepit? Di titik inilah, ketika pintu bumi seolah tertutup rapat, Allah membukakan pintu langit. Isra Miraj bukan sekadar perjalanan wisata luar angkasa. Ini adalah pernyataan tegas dari Allah, wahai Muhammad. Jika penduduk bumi menolakmu, maka penduduk langit merindukanmu. Ketegangan terjadi saat Rasulullah harus menembus dimensi demi dimensi, melintasi Sidratul Muntaha, titik di mana malaikat Jibril sekalipun tidak sanggup melangkah lebih jauh. Ini adalah momen pertaruhan iman yang luar biasa bagi umat saat itu. Akal manusia dipaksa tunduk pada kekuasaan Sang Khalik. Apa oleh-oleh dari perjalanan dahsyat ini? Salat. Bagi generasi sekarang yang sibuk mencari pelarian melalui scrolling media sosial atau liburan mewah untuk healing, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi yang lebih instan dan abadi. Salat adalah mirraj bagi orang mukmin. Pesan 1. Masalahmu kecil di hadapan Allah. Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 1 menegaskan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Kalimat Maha suci menunjukkan bahwa bagi Allah, memindahkan manusia dari Mekah ke Yerusalem, lalu ke langit ketujuh dalam sekejap, adalah hal yang sangat mudah. Jadi, kenapa kamu ragu Allah bisa menyelesaikan masalah cicilanmu, masalah jodohmu, atau masalah kesehatanmu? Pesan 2, perbaikan hubungan vertikal. Para ulama, termasuk Imam Al-Ghazali, menekankan bahwa kegelisahan hati manusia modern terjadi karena kita terlalu sibuk dengan hubungan horizontal manusia dan harta, tapi melupakan hubungan vertikal. Isra Miraj mengajarkan kita untuk naik sebentar dari lumpur masalah duniawi menuju ketenangan spiritual. Pesan 3. Disiplin dan konsistensi. Hadis riwayat Bukhari menceritakan bagaimana proses negosiasi jumlah waktu salat dari 50 menjadi 5 waktu. Ini bukan sekadar angka, tapi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti keterbatasan kita, namun tetap menuntut kita untuk selalu terhubung dengannya setiap beberapa jam sekali, agar kewarasan kita tetap terjaga. Kesimpulan, Isra Miraj adalah bukti bahwa setelah kesulitan yang paling pekat, akan ada kemuliaan yang paling tinggi. Jika hari ini kamu merasa di Thaif, dihina, dibuang dan terluka, ingatlah bahwa mirajmu mungkin sudah dekat. Jangan lepaskan salatmu, karena itulah satu-satunya kabel yang menghubungkanmu langsung ke pusat kendali alam semesta. Penegasan ulang, dunia ini memang tempat yang melelahkan, tapi kamu punya akses 5 kali sehari untuk berbicara langsung dengan pencipta dunia. Jangan biarkan hatimu mati karena terlalu lama memandang bumi. Sesekali, tengadahlah ke langit. Jika narasi ini menyentuh hatimu, silakan bagikan video ini kepada teman atau saudaramu yang mungkin saat ini sedang berada di titik terendahnya. Jangan lupa klik subscribe dan tulis di kolom komentar
Apa satu masalah yang ingin kamu bawa dalam doamu malam ini? Mari kita saling mendoakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.